Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herinjara Alkausari dengan NIM 2309758 kelas 1B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ekonomi. Apa sih landasan ekonomi itu? Menurut Thomas H. Jones, ekonomi merupakan suatu disiplin yang berkenan dengan efisiensi, pengalokasian sumber-sumber yang langka untuk mencapai tingkat kepuasan setinggi-tingginya. Ada juga ekonomi pendidikan. Dunia pendidikan bukan dunia bisnis atau tempat mencari uang, tetapi dunia pembimbingan peserta didik agar dapat hidup wajar dan damai. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada dua konsep dasar ekonomi, yaitu yang pertama kontribusi pendidikan, contohnya produktivitas kerja. Yang kedua, kontribusi pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi, contohnya modal dan tenaga kerja. Selanjutnya ada peran ekonomi dalam pendidikan, yaitu ada ekonomi makro. Peran ekonomi secara makro dapat ditunjukkan dengan contoh, yaitu banyak orang kaya yang mau sukarela menjadi orang tua asuh atau orang tua angkat, mendorong hati atau himbauan dari pemerintah untuk mensukseskan wajar 9 atau 12 tahun, terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan dan munculnya sekolah-sekolah unggul. Yang kedua, ada ekonomi mikro. Peran ekonomi secara mikro dapat ditunjukkan dengan contoh, yaitu seperti meningkatkan taraf hidup manusia yang selalu dikuatkan dengan perekonomian. Manfaat ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama, membiayai segala perlengkapan gedung. Yang kedua, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Ada juga faktor ekonomi. Yang pertama itu ada akses ke pendidikan, yaitu dengan ketersediaannya sumber daya ekonomi seperti uang dapat mempengaruhi akses seseorang ke pendidikan. Biaya sekolah, buku, teks, transportasi, dan peralatan pendidikan dapat menjadi hambatan jika seseorang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Yang kedua itu ada kualitas pendidikan. Faktor ekonomi juga memengaruhi kualitas pendidikan yang tersedia. Pendidikan yang didanai secara memandai cenderung memiliki fasilitas guru dan kurikulum yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, ada peluang pendidikan tinggi. Biaya kuliah atau pendidikan tinggi seringkali merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk mengejar pendidikan tinggi. Faktor ekonomi dapat membatasi atau memungkinkan akses perguruan tinggi dan universitas. Yang keempat, ada peluang karir. Pendidikan lebih tinggi cenderung membuka peluang karir yang lebih baik. Orang dengan sumber daya ekonomi yang kuat memiliki akses lebih besar ke pendidikan tinggi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi peluang karir mereka. Yang terakhir, ada investasi dalam pendidikan. Orang dan pemerintah seringkali melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam mengambilnya keputusan untuk menginvestasikan sumber daya dalam sektor pendidikan. Selanjutnya ada peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan konsumen. Setiap hari kita harus membuat keputusan ekonomi seperti apa yang kita beli, atau berapa banyak yang akan kita beli, atau berapa banyak kita akan membeli, dan beberapa sering kita akan membeli barang atau jasa. Keputusan ini mempengaruhi pengeluaran pribadi kita. Yang kedua, ada penetapan harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Konsumen dan produsen
memainkan peran penting dalam menentukan harga. Misalnya menaikkan harga minyak akan mempengaruhi harga bahan bakar dan produk lainnya. Ketiga, ada mencari pekerjaan. Pencari pekerjaan adalah aspek ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan pekerjaan dapat mempengaruhi oleh faktor ekonomi seperti upah, kondisi kerja, dan lokasi. Yang keempat ada pengolahan keuangan pribadi. Menyusun anggaran atau menabung dan berinvestasi merupakan konsep ekonomi yang penting dalam pengolahan keuangan pribadi. Ini membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Kelima, ada perubahan ekonomi. Ketika terjadi perubahan ekonomi seperti resesi atau inflasi, ini dapat mempengaruhi penghasilan, tabungan, dan investasi kita. Pemahaman tentang konsep-konsep ini membantu kita untuk mengambil langkah yang tepat. Yang terakhir ada pengambilan keputusan bisnis. Bagi perusahaan dan pemilik usaha, ekonomi sangat penting dalam pengolahan bisnis, termasuk menentukan harga produk, perencanaan produksi, dan strategis pemasaran. Selanjutnya ada teori landasan pendidikan ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada gagasan-gagasan dari ekonomis terkemuka seperti Adam Smith dan David Ricardo. Teori ini menekankan konsep pasar bebas, persaingan, dan peran penting tangan tak terlihat dalam mengatur pasar. Yang kedua ada teori ekonomi Keynesian. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes dan berfokus pada peran pemerintahan dalam mengatasi depresi ekonomi dan mengatur aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi monetarisme. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Milton Friedman. Monetarisme menekankan pengaruh jumlah uang yang beredar dalam mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi perilaku. Teori ini menggabungkan psikolog dengan ekonomi dan pertimbangan pribadi individu dalam mengambil perilaku individu dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya ada dampak positif landasan pendidikan ekonomi. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan ekonomi. Landasan pendidikan ekonomi membangun siswa untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi seperti penawaran, permintaan, pasar, dan kebijakan ekonomi. Yang kedua ada persiapan karir. Pendidikan ekonomi dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk berbagai karir di bidang keuangan, bisnis, perbankan, dan pemerintahan. Yang ketiga ada kesadaran tentang isu-isu ekonomi. Melalui pendidikan ekonomi, siswa dapat menjadi lebih sadar tentang isu-isu ekonomi global dan lokal seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perdagangan internasional. Yang keempat ada pemahaman keuangan pribadi. Pendidikan ekonomi juga dapat membantu individu dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih bijak, termasuk pengolahan anggaran, tabungan, dan investasi. Ada pula dampak positifnya dalam landasan ekonomi. Yang pertama ada kesulitan memahami konsep. Bagi beberapa siswa, konsep ekonomi yang kompleks dapat sulit dipahami dan ini bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada ketidaksetaraan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan ekonomi berkualitas. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengetahuan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga ada fokus pada aspek teoritis.
beberapa kurikulum ekonomi mungkin terlalu teoritis gitu dan kurang mempertimbangkan aspek praktis. Ini biasanya membuat siswa kesulitan menerapkan pengetahuan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada menjalankan kesuksesan finansial. Meskipun pendidikan ekonomi penting, memiliki latar belakang pendidikan ekonomi tidak selalu menjamin kesuksesan finansial. Faktor ini seperti keterampilan pribadi dan peluang juga berperan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.